Pada pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan di hari yang pertama, baik itu sesi pertama maupun juga sesi kedua, di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala ya. Untuk kendala pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 ini tentunya dirasakan hampir seluruh peserta di tahun ini. Nah, tentunya di sini adalah untuk bagan atau kondisi ketika teman-teman mengikuti seleksi akademik berbasis TUK atau tempat uji kompetensi. Nah, berikutnya kira-kira bagaimanakah langkah yang tepat untuk kita sebagai peserta pretest PPG 2023 manakala terjadi kendala pelaksanaan seleksi akademik di tempat uji kompetensi. Bagaimanakah informasinya, sekaligus nanti kita bisa memanfaatkan ya kesempatan yang langka ini. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan untuk tipologi jaringan seleksi akademik berbasis TUK, ini gambarannya adalah yang seperti ini. Nah, jadi di sini dengan koneksi internet yang diakseskan dengan akses point, berikutnya di sini ada switch, maka diarahkan ya ke komputer para proktor, kemudian juga ke klien 1, klien 2 sampai klien seluruh peserta pada tempat uji kompetensi. Nah, tentunya di sini harus terjadi koneksi yang sangat stabil ya. Selain itu juga antara sistem pusat dengan di TUK ini harus bisa sinkron. Kalau misalkan terkendala pada jaringan switch maupun juga akses point, tentunya akan berdampak baik itu pada komputer proktor maupun juga untuk klien kita sebagai peserta seleksi akademik. Dan selanjutnya, kalau misalkan di sini kita mengalami kendala ketika mengerjakan soal ujian maupun juga login ke akun kita masing-masing, yang mana untuk aksesnya baik itu username dan juga password ini diberikan oleh proktor ke masing-masing peserta. Nah, ketika ada kendala kira-kira seperti apa? Nah, kalau misalkan ada kendala, tentunya di sini kalau misalkan kita melihat yaitu pada panduan teknis seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 di tepatnya yaitu pada bagian bab yang kelima ya. Nah, yang di bagian bab kelima di sini dijelaskan teman-teman, yaitu kalau misalkan ada kendala teknis. Misalkan kalau misalkan di beberapa daerah ini berdasarkan dari informan kami, yaitu ada yang di sesi 1. Nah, di sesi 1 itu ada yang semuanya sudah bisa login ya, sudah bisa login. Kemudian untuk username dan juga password itu bisa diunduh oleh proktor, kemudian diberikan kepada peserta, kemudian mereka bisa login. Namun ketika mengerjakan soal sampai dengan di soal nomor 2 itu sudah stop ya, mandek, nggak bisa lanjut kemana-mana. Kemudian sampai menunggu waktu yang agak lama, pada saat waktunya sudah habis ini tidak bisa dilakukan lagi untuk melanjutkan pengerjaan soal. Kemudian untuk sesi yang kedua ini bahkan teman-teman itu nggak bisa mengikuti seleksi akademik dikarenakan proktor itu menunggu sampai dalam waktu 1 jam lebih itu belum bisa mengunduh username dan juga passwordnya sesuai dengan tempat uji kompetensi yang ada di tempat itu. Nah, tentunya dari daerah-daerah lain ini tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda terkait tentang permasalahan keikutsertaan untuk seleksi akademik di masing-masing TUK kita. Nah, di sini pada poin yang A ini dijelaskan terkait tentang kendala teknis. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan atau gangguan teknis dalam pelaksanaan seleksi, maka TUK ini dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan tim teknis pusat berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pelaksana pusat. Jadi tentunya ini teman-teman ketika kita ada permasalahan seperti ini, tentunya di sini dari panitia itu tidak tinggal diam ya. Jadi sudah dilakukan komunikasi dari tim teknis dari masing-masing TUK, ini koordinasi dengan tim teknis pusat untuk kira-kira bagaimanakah solusi untuk mengenangani hal ini. Kemudian yang kedua, untuk kondisi khusus tersebut adalah antara lain misalkan yaitu listrik padam, kemudian kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kemudian kerusakan sistem dan juga hambatan jaringan. Kemudian bentuk tindakan dari penanganan koordinasi khusus tersebut antara lain yaitu bisa dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi. Jadi opsi pertama ini bisa dilakukan yaitu perubahan jadwal pelaksanaan seleksi ya, atau bentuk lain yang diputuskan oleh pelaksana pusat. Nah, kemudian untuk yang keempat, pelaksanaan seleksi yang tidak sesuai dengan prosedur dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh TUK dan dicatat dalam berita acara pelaksanaan.
Nah, kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dan juga dari bagian panduan ini, maka kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengerjakan soal dikarenakan ada kendala yang kebanyakan terjadi di hari pertama ini, maka di sini kemungkinan yang terjadi ini adalah akan dilakukan perubahan jadwal ya. Ketika kita jadwalnya hari ini, nanti akan dikoordinasikan perubahan jadwal untuk di hari berikutnya. Nah, tentunya biasanya teman-teman nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp ya, atau grup Telegram di tempat uji kompetensi tersebut, untuk nanti akan diberikan informasi lanjutan ketika teman-teman nanti sudah siap ya untuk mengikuti pelaksanaan seleksi akademik. Jadi ketika kita menghadapi kondisi yang seperti ini, maka langkah sebaiknya kita apa? Langkah sebaiknya ini adalah kita menunggu informasi dari tempat uji kompetensi. Tentunya telah dibuatkan grup WhatsApp ataupun juga grup Telegram untuk nantinya bisa berkomunikasi. Nah, tentunya di sini kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dari penundaan ini dikarenakan perubahan jadwal karena sistem error, nggak bisa login dan lain sebagainya, untuk kita memperdalam kembali pembelajaran kita ya teman. Nah, jadi kita belajar lagi, manfaatkan waktu yang ada ini. Tentunya dengan penuh syukur kita sudah dipanggil untuk pretest PG yang tahap 1. Tentunya kita didahulukan. Tentunya dari pusat itu memiliki pertimbangan tersendiri untuk membuat kita ini menjadi peserta yang tahap 1. Kita bisa melihat teman-teman yang belum terpanggil hingga kini, tentunya di sini kita sebaiknya bersabar dan juga menunggu informasi resmi selanjutnya dari tempat uji kompetensi dan juga Kemdikbud. Semoga permasalahan ini nanti bisa segera diatasi sehingga nanti kita bisa segera ikut seleksi akademik dengan hasil yang memuaskan, dengan memanfaatkan sisa waktu untuk kembali belajar ya. Dan semoga nanti segala sesuatunya ini bisa segera diatasi sehingga kita bisa ikut seleksi akademik. Tentunya di sini kita manfaatkan untuk berlatih soal seperti yang telah disampaikan ya dari BPKP Jabar Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk pretest PPG di tahun ini ada sedikit perbedaan teman-teman untuk yang terbaru, yaitu di sini untuk tes soal profesional ini adalah sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Jumlah soalnya ada 70 soal. Untuk waktu pengerjaan ini ada 110 menit. Kemudian di sini ditambah yang kedua yaitu tes literasi dan juga numerasi. Nanti jumlah soalnya ada 30 butir soal dengan waktu pengerjaan ini ada 60 menit ya. Kemudian yang ketiga ini adalah tes pedagogik. Tes pedagogik ini jumlah soalnya 20 soal dengan waktu pengerjaan ini adalah ada 30 menit. Nah, semoga nanti kondisi ini segera bisa teratasi dan juga teman-teman yang akan berangkat ikut seleksi akademik di hari kedua, serta nanti teman-teman untuk di tahap 2 maupun juga tahap selanjutnya di tahun ini bisa lancar ya. Dan pada akhirnya dengan kondisi yang nyaman pelaksanaan seleksi akademik tanpa ada kendala, kita nanti bisa lulus ya teman-teman. Bukan hanya lulus passing grade, namun juga mendapatkan nilai yang tertinggi, sehingga nanti persentase kita segera dipanggil PPG ini bisa lebih besar. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.